Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update spesial akan membahas terkait debat pertama Pilkada Kabupaten Luwu. Tribuners, debat pertama Pilkada Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan akan berlangsung di Hotel Dalton Kota Makassar pada Rabu hari ini 30 Oktober 2024. Debat pertama Pilkada Luwu mengangkat tema peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Luwu. Untuk melihat suasana terkini di lokasi debat di Kota Makassar, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Sauki. Selamat siang rekan Sauki. Ya, selamat siang rekan Ilu dan semua Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, rekan Sauki dapat disampaikan seperti apa situasi terkini di lokasi debat yang dapat rekan pantau saat ini untuk persiapan debat pertama Pilkada Kabupaten Luwu. Ya, terima kasih rekan Ilu. Saat ini KPU bersama dengan tim melakukan persiapan jelang debat pertama Pilkada Kabupaten Luwu, dan debat pertama itu akan dilaksanakan di Hotel Dalton di Kota Makassar, dan akan dimulai pukul 20 pukul 8 malam waktu setempat. Untuk persiapannya, setelah dikonfirmasi salah satu komisar KPU Suherman mengaku bahwa persiapan debat uh, saat ini sudah mencapai 95%, dan sebentar sore sekitar pukul 3 akan kembali dilakukan GR atau geladi sebelum nantinya jam 8 malam akan dilaksanakan proses debat pertama. Jadi untuk debat pertama ini khusus Pilkada Luwu akan ada 3 paslon yang akan menyampaikan visi misi atau gagasannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis. Jadi paslon pertama yakni adalah Agus Salim dan Erwin Baraba, kemudian paslon nomor 2 adalah Fatahudin dan Devi Bijak, dan paslon terakhir nomor 3 adalah Aram Wasmin Matayang dan Rahmat. Sekira begitu rekan Ibu. Baik, dan juga apa himbauan dari pihak KPU kepada pasangan calon dan tim pendukung untuk debat kali ini, rekan Sauki? Ya, untuk debat kali ini sesuai kesepakatan KPU Kabupaten Luwu bersama dengan LO masing-masing paslon, disepakati bahwa pada pelaksanaan debat pertama ini untuk pendukung yang bisa masuk ke lokasi debat itu dibatasi 40 orang per paslon, sehingga diharapkan nanti pelaksanaan debat itu berjalan kondusif. Selain pembatasan jumlah orang, KPU juga meminta agar setiap pendukung tidak membawa atribut apapun yang dapat mengganggu jalannya proses debat, dan kemudian kedua, eh, dilarang juga membawa benda-benda yang membahayakan. Begitu rekan Ibu. Baik, untuk pasangan calon yang akan berdebat nanti malam mungkin dapat disampaikan panelis-panelis yang akan mendebat mereka pada malam hari ini, rekan Sauki? Ya, untuk debat pertama Pilkada Luwu, KPU mempersiapkan 7 panelis debat. Salah satunya adalah pegiat demokrasi dan sosial, yaitu Abdul Karim. Kemudian ada juga dari pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Abdi Akbar. Kami juga sudah mengonfirmasi kesediaan panelis, segini Abdi Akbar. Beliau mengaku akan mengikuti proses Pilkada Luwu ini, dan akan banyak fokus pada kesejahteraan masyarakat adat, yang khususnya di Kabupaten Luwu itu terdapat ratusan kelompok masyarakat adat yang sampai kini kejelasannya juga belum terlihat. Karena di Luwu juga sudah mengeluarkan Perda dari 2018 untuk pengakuan atas hak masyarakat adat yang ada di sana. Gitu rekan Ilu. Dari panelis-panelis yang sudah disebutkan tadi dan juga fokus mereka terkait tema debat pada hari ini mungkin dapat disampaikan juga rekan Sauki apakah sangat berhubungan erat dengan bidang-bidang yang dikuasai oleh para panelis tersebut. Ya, bisa diulang rekan.
Baik dari pemaparan ataupun juga penyampaian beberapa panelis yang punya fokus terhadap bidang-bidang terkait masyarakat dan lain sebagainya di Kabupaten Luwu, dapat disampaikan juga rekan Sauki untuk debat pada kali ini tema yang akan diangkat seperti apa? Rekan Sauki? Ya, halo. Ya, Baik. Kanilu. Baik, rekan Sauki dapat disampaikan tema apa yang akan diangkat pada debat kali ini? Apakah juga akan berkenaan dengan fokus dari para panelis terkait masyarakat dan lain sebagainya di Kabupaten Ya, Luwu? untuk tema, KPU sudah menentukan tema dan memang pertanyaan-pertanyaan dari panelis itu banyak menyangkut dengan tema tersebut, dan memang para panelis juga akan menguji terkait visi misi dari ketiga paslon. Dari ketujuh panelis yang dilibatkan, ada banyak memiliki latar belakang yang beragam. Pertama mungkin Abdul Karim ini merupakan aktivis demokrasi dan anggota Majelis Demokrasi Humaniora. Kemudian Asram Jaya, dia adalah NGO atau aktivis sosial dan lingkungan hidup, dan beliau diketahui juga merupakan ex komisioner KPU Sulawesi Selatan. Dan juga ada Bapak Dr. Nuryadi yang merupakan akademisi dari Universitas Haluleo, Abdi Akbar dari Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat, pengurus PB Aman. Kemudian ada Ansar Aminullah, akademisi sosiolog dan penggiat pemilu. Dan dua lagi yaitu Dudi Jupri dan Anas Boceng yang merupakan rektor dari Universitas Andi Jema Kota Palobo. Begitu kan ini. Baik, dan juga rekan Sauki dapat disampaikan kepada Tribuner saat ini kondisi mungkin baik dari simpatisan dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam debat, apakah sudah mulai meramaikan ataupun juga memadati sekitar Hotel Dalton atau seperti apa? Ya, untuk simpatisan sudah mulai ramai sejak tadi pagi, sekitar pukul 8 sudah banyak terlihat simpatisan dan anggota tim pendukung dari masing-masing paslon sudah mulai ramai, dan terlihat juga ada beberapa LO dan ketua tim pemenangan dari ketiga paslon itu juga sudah merapat di lokasi pelaksanaan debat untuk sekedar melihat bagaimana venue lokasi debat dan mempertanyakan teknis pelaksanaan debat kepada komisioner KPU. Baik, untuk menjaga keamanan karena banyaknya mungkin simpatisan dan juga para pendukung yang akan menghadiri ataupun juga menyaksikan debat kali ini, mungkin pengamanan di lokasi seperti apa, rekan Sauki? Apakah ada petugas gabungan mungkin dari kepolisian baik itu Makassar dan juga Polda Sulsel ataupun dari kepolisian Kabupaten Luwu? Ya, untuk pengamanan proses debat pertama ini, setelah dikonfirmasi kepada seluruh, AKBP Arisandi mengaku bahwa akan dikerahkan sekitar 165 personel gabungan yang terdiri dari personel Polres Luwu, kemudian dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar. Itu akan fokus menjaga pelaksanaan debat agar bisa berjalan dengan lancar, dan tadi pagi sudah dilakukan pemetaan oleh Kapolres Luwu dan sudah melakukan peninjauan di lokasi debat, dan beliau juga sudah menentukan titik-titik di mana yang akan dijaga oleh personel gabungan yang akan berjaga nanti malam. Begitu kan ini. Terakhir mungkin rekan Sauki dapat diinformasikan kepada Tribuners apakah rekan Sauki mendapatkan informasi dari KPU dan juga Bawaslu Luwu terkait pelaksanaan debat ini, kenapa akhirnya dilaksanakan di Kota Makassar tidak di Kabupaten Luwu sendiri, mungkin rekan Sauki? Ya, untuk alasan yang paling utama dari KPU sendiri itu pertama adalah alasan keamanan, karena ketika debat dilaksanakan di Kabupaten Luwu akan muncul potensi yang lebih besar untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga KPU Luwu mengambil keputusan untuk melaksanakan debat di Kota Makassar. Kemudian yang kedua, tidak tersedianya venue atau lokasi yang memadai untuk bisa dipakai sebagai lokasi debat, sehingga akhirnya KPU memutuskan melaksanakan debat di Kota Makassar. Begitu kan ini.
Baik, terima kasih rekan Sauki atas laporannya dari Hotel Dalton Kota Makassar, lokasi digelarnya debat Pilkada Luwu yang akan dimulai pada malam nanti. Terima kasih, selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners berikut dapat menyaksikan seperti apa persiapan jelang debat pertama Pilkada Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan di Hotel Dalton Makassar.
Bisa jelaskan Pak bagaimana persiapan KPU jelang pelaksanaan debat pertama nanti malam, Pak? Persiapan kita sejauh ini sudah hampir selesai, bisa dilihat di ruangan ini. Persentasenya kita sekitar sudah 98% lah, sudah selesai. Untuk pelaksanaan debat, katanya ada batasan yang bisa masuk ke dalam ruangan, Pak, masing-masing paslon. Itu berapa orang, Pak? Ya, untuk pendukung masing-masing paslon itu dibatasi paling banyak 40 orang untuk setiap paslon pendukung. Teknis pelaksanaan debat nanti bagaimana, Pak? Teknis pelaksanaan debat itu dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama itu di pembukaan, pendalaman visi misi, kemudian segmen kedua dan tiga itu pendalaman visi misi program paslon. Kemudian segmen 4 dan 5 itu tanya jawab antar paslon. Kemudian segmen 6 itu closing statement. Untuk menjaga kondusivitas nanti, Pak, apakah ada larang-larangan yang ditetapkan KPU untuk para simpatisan yang bisa masuk ke dalam ini, Pak? Kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan LO juga dari pihak keamanan. Kita menyampaikan ke para LO untuk tidak membawa benda yang membahayakan ke dalam ruangan dalam bentuk apapun, kemudian tidak membawa atribut kecuali yang melekat di badan masing-masing pendukung. Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.